Bulan September itu bulan momentum untuk membangun glorifikasi status Habib Ba'alwi sebagai sebuah gerakan ala-ala yang kemarin jadi julukan baru untuk Rizik Syihab, ala-ala Fufu Fafa Rizik Syihab, katakan begitu. Iya. Jadi luar biasa. Kemudian ini Mas, bulan September itu bulan untuk sebelum tesis Kiai Imad itu seperti bulan untuk mengumpulkan massa dan jamaah Ba'alwi Rizik Syihab. Sampai sekarang sepi Mas, setelah muncul tesis Kiai Imad tidak kita rasakan lagi itu. Kemarin mencoba melempar Fufu Fafa, tapi setelah itu kan pergi umroh Mas. Jadi kayak lepas pergi umroh atau itu pergi umroh atau kabur ya? Atau ingin mempertahankan status al-kaburinya, bisa jadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji atas kehadirannya pada pagi ini dan kepada audiens Gus Fuad Channel. Selamat datang pada perbincangan dengan topik tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani meredam politisasi isu PKI. Nah, ini bagaimana mengenai topik ini akan sebagai mukadimah sebentar. Nah, ini bagaimana tentang topik ini akan dimukadimahi oleh Kiai Haji Tamamunji. Kepada Yai dipersilahkan Yai. Mik Yai. Mik. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Makasih Mas Rifki. Saya senang dialog dengan Mas Rifki. Betul-betul seperti mendapatkan host dari seorang budayawan yang rileks dan betul-betul fokus pada kajian. Pagi ini sebagaimana yang Mas Rifki sampaikan, saya ingin menarik secara spesifik untuk sesuai dari kajian saya, yaitu isu rutinan Ba'alwi Rizik Syihab pada bulan September. Alhamdulillah, tentu yang pertama saya ucapkan, saya bersyukur pada Allah. Setelah tesis Kiai Imaduddin Usman dan kesabaran kritis Kiai Haji Fuad Pleret, bulan September menjadi bulan yang tenang, Mas. Ini bukan berarti saya mendukung Kiai Imad atau mendukung Kiai Fuad Pleret, tetapi ada titik temu pikiran secara universal apa yang direfleksikan Kiai Imad dalam bentuk tesis dan apa yang direfleksikan Kiai Fuad Pleret dalam pandangan-pandangan kritis secara publik itu sesuai dengan apa yang saya temukan secara experience dari sebuah pengalaman panjang saya sampai usia 50 tahun ini terkait dengan diskursus sosial keberagamaan. Saya menemukan dampak-dampak negatif dari Ba'alwi Rizik Syihab yang itu sangat mempengaruhi para habaib mayoritas, bahkan mempengaruhi ketua Robitohnya, bagaimana harus memiliki pandangan terhadap para kiai dengan terminologi-terminologi yang panjang, sederetan nama-nama kebun binatang itu. Dan itu sangat buruk terhadap perilaku keberagamaan, Mas. Lah, fenomena itulah yang mempertemukan saya. Jadi saya ingin disclaimer dalam forum ini bahwa posisi saya dengan Kiai Imaduddin Usman, dengan Kiai Fuad Pleret, bahkan dengan Mas Rifki, itu posisi yang dialektis.
terkait dengan fenomena sosial keberagamaan yang kebetulan memiliki simetrisitas pandangan dan pikiran yang berbeda dengan Habibah Alwi. Dalam konteks ini representasi Habibah Alwi yaitu Rizik Syihab. Lagi-lagi ini dalam konteks diskursus juga, bukan dalam konteks kebencian. Untuk membangun titik kesadaran pada masyarakat, ini loh sebuah dialektika yang memang harus kita pahami bersama, tanpa harus merefleksikan kebencian, karena kita sama-sama sebagai warga negara. Ini yang pertama dari catatan saya, Mas. Kedua, kita harus mengakui sebelum ada tesis Kiai Imad yang didukung dengan banyak pihak, yaitu santri, nasionalis, akademisi, serta aktivis. Kalau Mas Rifki ini aktivis nasionalis. Kalau Kiai Imad ini iya santri aktivis. Saya santri akademisi. Kalau Kiai Fuad Pleret santri budayawan, katakan, dan ini semua sinergis dalam satu perspektif. Nah, sebelum ada ini, itu ada beberapa catatan saya di bulan September, Mas, dari pengalaman yang saya ikuti sejak kita melek diskursus sosiologi keberagamaan di Nusantara ini, di Indonesia ini. Yang pertama, setiap bulan September saya itu, ini sebelum tesis Kiai Imad, Mas, saya itu selalu menemukan narasi terkait dengan bahaya laten PKI, Mas. Juga narasi terkait dengan kekejaman PKI. Sehingga bulan yang seharusnya untuk melanjutkan kebahagiaan anak negeri dari bulan-bulan sebelumnya, dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, itu harusnya kan tetap September ini bukan bulan sandungan, tapi bulan yang bisa kita lakukan untuk merasakan dan menikmati kebahagiaan sebagai bangsa Indonesia yang cinta damai. Tapi selalu aja setiap bulan September seolah-olah ada sandungan, Mas. Sandungan yang dibuat-buat oleh Mbak Alwi, Rizik Syihab, dan di situ ada organisasi yang menopang yaitu FPI, yang notabene juga banyak Habib yang tampil di situ. Jadi bulan September itu seperti bulan para habaib tampil ke permukaan membangun heroisme seolah-olah pahlawan bangsa mereka ini itu. Dan isunya yang dibuat adalah isu-isu yang bukan isu mereka, Mas, yang nggak pernah mereka alami. Menghadapi PKI itu kan nggak pernah ada hubungannya dengan habaib, Mas. Yang menghadapi PKI itu kan santri dan banser. Oh iya. Oke. Yang menghadapi PKI saat itu kan santri dan banser dan masyarakat, nggak ada habaib saat itu. Kalaupun ada ya 1-2 untuk numpang-numpang isu. Kerjaan habaib kan numpang-numpang isu, Mas. Numpang-numpang isu. Lah, tetapi setiap bulan September dalam suasana kita merdeka, seolah-olah PKI saat itu perangnya melawan Habib gitu loh. Sehingga Habibah Alwi dalam konteks ini direpresentasikan oleh Rizik Syihab itu seolah-olah ada semacam kenangan sejarah buruk yang dialami oleh habaib di bulan September 1965, katakan begitu. Lah yang pernah punya konflik aja sudah santai, Mas. Kiai, santri, banser kan sudah santai, Mas. Iya. Mbah saya itu dulu itu yang dari ibu itu kan dulu banser, Mas, di Rembang. Itu sampai ini ngumpet-ngumpet ke kiai Rembang dari ancaman PKI, Mas. Makanya beberapa kiai Rembang itu kalau ketemu sama saya itu dapat cerita dari ayahandanya tentang sosok nama dari mbah saya ini yang jadi herois yang menyelamatkan kiai-kiai Rembang dari ancaman PKI. Saya sebagai cucu sosok yang punya benturan kuat dengan PKI saja tidak pernah
membabi buta di bulan September membenci PKI, Mas. Ya, ya. Sedangkan Lah kok mereka yang ini ya. emang yes, bahkan ketika Mbah saya belum wafat itu pernah ditunjukkan saya tangannya yang pernah dibacok PKI, terus punggungnya itu ini PKI nang yang bacok. Itu pun saya nggak benci loh sama-sama PKI, padahal anak yang langsung vis-vis berhadapan dengan PKI. Nah, Habib ini kok sok pahlawan semua di bulan September ini, Mas. Isu-isu ini. Kemudian membakar bendera PKI itu kan rutinitas, Mas. Seperti pikiran Torekoh Pak Alwi Rizik Syihab ini kan membakar bendera PKI di bulan September, Mas. Torekohnya. Iya, iya. Jadi ada 2 tarekat di HPI Pak Alwi, Mas. Ini. Nah, itu menarik itu ya. Ada Tarekat Pak Alwi yang memang diperjuangkan Habib Lutfi bersama-sama GNO yang sekarang ini baru agak rame. Yang kedua Tarekat Pak Alwi Rizik Syihab, yaitu membakar bendera. Jadi kalau nggak bakar bendera PKI itu seolah-olah merasa dosa mungkin, Mas, itu, Mas. Dan kita juga nggak tahu bendera itu yang jahit siapa, yang membuat siapa, kita kan juga nggak tahu, Mas, itu, Mas. Iya, iya. Karena nggak ada yang memproduksi ya harusnya ya. Nggak ada memproduksi dan saya nggak ada yang meneliti itu yang buat siapa, Mas. Harusnya dari kepolisian ada yang meneliti itu, Mas. Ada yang meneliti. Kan nggak mungkin. Kita bisa menduga lah. Nggak menduga, kan nggak mungkin anak cucu PKI pada buat bendera itu kan nggak mungkin, Mas. So, mereka sudah pada tobat, sudah jadi santri, Mas. Sudah lupa sejarah orang tuanya itu. Ya. Kan begitu. Kemudian isu PKI itu menjadi password Pak Alwi Rizik Syihab mendoktrin arti penting persatuan umat Islam. Jadi kata kunci untuk membangun persatuan umat Islam ala FPI itu ternyata kata kuncinya menyebut PKI itu, Mas. Jadi tanpa disadari kata PKI itu menjadi password penting, Mas, kata kunci. Kalau kata PKI ini menjadi kata kunci untuk mendoktrin jamaah, pertanyaannya sebenarnya yang alirannya PKI ini siapa? Ya. Kan logikanya kalau saya ingin mengajarkan santri-santri untuk mengenal Nabi saya, Nabi Muhammad, sosok yang berakhlakul karimah, penuh etik, dan etika Nabi Muhammad itu etika universal. Nabi Muhammad itu dicintai oleh seluruh alam, yang mencintai tidak hanya umat Islam. Cuman perspektifnya kalau orang Barat mencintai Nabi Muhammad karena dia pembebas, kalau Eropa mencintai Nabi Muhammad karena memiliki perspektif humanitas yang luar biasa, kalau Timur mencintai Nabi Muhammad karena sosok yang memiliki keterlibatan. Kita umat Islam mencintai Nabi Muhammad total dari segala aspek bisa kita rasakan, kan begitu, Mas. Tapi ini menguatkan persatuan umat Islam tapi dari isu PKI. Harusnya menguatkan umat Islam itu kan dari dalil-dalil yang humanis, egaliter, kemanusiaan, keadilan, persamaan kan gitu. Tapi ini menguatkan umat Islam tapi dari teori rumus konsep PKI itu jahat. Jadi doktrin melalui kejahatan PKI yang diasumsikan seperti itu, tapi tanpa disadari mengambil manfaat dari doktrin ini untuk menguatkan umat Islam dalam perspektif FPI, Mas. Makanya maklum pengikut-pengikut mereka jadi Islam yang suka persekusi, suka negala, karena doktrinasinya sudah doktrin melalui password PKI itu tadi, Mas. Bukan melalui password ayat-ayat suci Al-Quran, password hadis-hadis Nabi, makalah-makalah ulama. Passwordnya itu justru pakai password PKI. Ini kan luar biasa. Makanya rata-rata Habib-Habib yang terdoktrin oleh Rizik Syihab itu passwordnya password kekerasan semua, Mas. Password persekusi, ancaman dan lain sebagainya itu kan nampak di komentar-komentar itu. Bahkan mereka itu nggak tahu menahu tapi sok tahu misalnya. Jadi salah satu komentar ada yang ngomong, Ubaidillah nama saya disebut, cemburu karena nasabnya jelek, tidak baik, makanya cemburu pada Habib-Habib yang nasabnya baik. Gitu. Ini kan mereka sok tahu kan, Mas, sok tahu mereka. Iya, iya.
Jadi karena itu doktrin, hasil doktrin kekerasan, maka selain kekerasan persekusi yang mereka lakukan, itu juga kekerasan verbal, Mas, yang luar biasa. Makanya debat ilmiah di Robitoh, Hanif Alatos itu kalau kita catat, caciannya pada Kiai Imad itu banyak sekali itu. Tidak perspektif ilmiah, tapi lebih banyak cacian-caciannya itu, komentar-komentarnya itu. Ya karena doktrinasinya melalui doktrinasi terminologi PKI ini tadi, Mas. Ya. Itu. Kemudian bulan September, pasca tesis Kiai Imad, saya ulang lagi, itu menguatkan peran FPI sebagai organisasi Islam yang anti PKI dan pengabsah mereka yang PKI atau mereka yang bukan PKI. Pertanyaan saya sederhana. Mereka tidak memiliki sejarah benturan dengan PKI. Di era kemerdekaan ini kok tiba-tiba mereka menjadi pengabsah kelompok yang PKI atau yang tidak PKI. Atau kalau dikembangkan Hanif dalam vis-vis Guru Gembul, seolah-olah FPI atau HBP itu pengabsah orang itu liberal atau tidak liberal, Islam atau tidak Islam. Sampai sosok Gusulil Absar Abdallah itu pun pernah dapat korban dari narasi yang dibangun oleh kelompok FPI, Habib Ba'alwi kan, Mas, bahwa Wil Absar Abdallah itu adalah sosok yang merusak Islam dan lain sebagainya. Mereka nggak tahu ayahanda Wil Absar itu kiai, mbahnya juga kiai. Sementara mereka Habib itu orang tuanya juga nggak jelas itu. Seolah-olah setelah masuk FPI dalam golongan Habib Rizik, seolah-olah sok sebagai orang yang punya status hebat. Padahal ayah mbahnya nggak jelas. Sementara Kiai Ulil Absar Abdallah itu ayahandanya kiai, mbahnya kiai. Saya tahu Ulil Absar Abdallah itu juga masih saudara sama saya, Mas. Ini saya sampaikan di forum ini. Jadi sekarang ini yang jadi korban Kiai Imad. Kiai Imad itu ayahnya, mbahnya, buyutnya itu kan orang-orang hebat. Sampai Kiai Zulfa Mustafa tidak malu-malu mengatakan Kiai Imad itu saudaranya gitu kan. Sampai memframing Kiai Imad dalam posisi yang seolah-olah tidak siapa-siapa. Kiai Imad itu bapak mbahnya pejuang, sementara bapaknya mereka itu hanya pembawa biola dan penari zafin, mbahnya sopir Belanda, katakan begitu. Kan nggak jelas itu. Tapi tiba-tiba setelah munculnya FPI, Pak Alwi setelah bergabung dalam sentral organisasi di FPI itu, seolah-olah juga Robitoh itu dalam satu sistem FPI ini, seolah-olah mereka yang hebat. Dan itu semua diglorifikasi pada bulan September, Mas. Bulan September itu bulan momentum untuk membangun glorifikasi status Habib Ba'alwi sebagai sebuah gerakan ala-ala yang kemarin jadi julukan baru untuk Rizik Syihab, ala-ala Fufu Fafa Rizik Syihab, katakan begitu. Iya. Jadi luar biasa. Kemudian ini, Mas, bulan September itu bulan untuk sebelum tesis Kiai Imad itu seperti bulan untuk mengumpulkan massa dan jamaah Ba'alwi Rizik Syihab. Sampai sekarang sepi, Mas, setelah muncul tesis Kiai Imad, tidak kita rasakan lagi itu. Kemarin mencoba melempar Fufu Fafa, tapi setelah itu kan pergi umroh, Mas. Jadi kayak lepas pergi umroh atau itu pergi umroh atau kabur ya? Atau ingin mempertahankan status al-kaburinya, bisa jadi itu. Terus ini, Mas, isu plat G 30 September 1965, isu yang berkah bagi Rizik Syihab untuk menyebarkan iklan gerakan paling Islam dan pemilik kebenaran tunggal serta kekuatan Imam Ba'alwi Rizik Syihab. Ini sebenarnya. Jadi bulan September itu bulan yang keramat untuk Ba'alwi Rizik Syihab, Mas. Dan mayoritas Ba'alwi yang lainnya di Indonesia ini. Karena memang harus diakui banyak Ba'alwi yang tergabung dengan Rizik Syihab, Mas. Banyak atau mayoritas ya? Mayoritas, banyaknya mayoritas, Mas.
atau seluruhnya secara ideologi gitulah katakan gitu. Saya masih husnudzon dalam secara publik mereka tidak tampak, tapi mereka itu merupakan persetujuan mereka. Kecuali ada Habib Ribu itu kan hanya 0, berapa persenan, Mas. Meskipun tidak semuanya. Tetapi kan mereka itu kompak, Mas. Mbak Alwi itu beda dengan orang Jawa loh, Mas. Kalau orang Jawa itu tidak akan pernah membela saudaranya sendiri dalam keadaan salah. Tapi kalau Mbak Alwi itu akan selalu membela saudara Mbak Alwi meskipun salah. Apakah ini isu? Tidak. Habib Lutfi itu selalu mengatakan meskipun nggak setuju habaib sebagaimana yang beliau ajarkan dan itu dipedatokan oleh Kiai Miftah, Gus Miftah, tetap harus dihormati. Kata tetap harus dihormati ini kan sebenarnya melindungi dengan cara yang halus, Mas. Saling melindungi dengan cara yang halus. Kan Mas Rifki sering dengar juga Habib itu meskipun salah tetap harus dihormati. Jangan diikuti, tapi tetap harus dihormati. Ideologi itu kan muncul, Mas. Kalau menghormati dalam konteks kemanusiaan saya setuju. Tapi kalau menghormati dalam konteks status Habibnya saya tidak setuju, Mas. Itu namanya bentuk bukti bahwa habaib itu totalitas bersatunya itu. Meskipun salah mereka bersatu, saling melindungi dengan doktrin itu. Kalau orang Jawa kan enggak. Kalau ada orang Jawa anaknya salah, yang dimarahi anaknya, Mas. Ada kakak, adiknya salah, ditegur adiknya. Objektivitas orang Jawa itu tinggi, Mas. Karena Jawa itu sendiri kan bagian daripada prinsip moral, Mas. Orang yang memegang moralitas Jawa itu. Jadi Jawa itu kan artinya itu kan orang yang memegang moralitas yang sangat tinggi. Orang Jawa, salah ya dikatakan salah, benar dikatakan benar orang Jawa itu. Jadi keberpihakan pada yang salah itu tidak ada. Bahkan orang Jawa itu, Mas, meskipun pencuri, perampok, dia akan mengatakan, anak saya jangan seperti saya. Itu orang Jawa, Mas. Jadi, tapi di komunitas Mbak Alwi itu kompak mereka itu, Mas. Kompak. Bahkan satu sertifikat cucu maksudnya Nabi gimana itu? Yang dikeluarkan Robitoh maksudnya, Mas. Satu sertifikat cucu Nabi maksudnya. Oh, iya. Satu lembaga sertifikat itu, Mas. Satu sertifikasi halal. Katakan begitu. Halal sebagai cucu Nabi, perspektif Robitoh, katakan begitu. Kemudian plat G 30 September 1965, hari yang paling keramat, hari hoki, Mas, untuk mengumpulkan massa bagi Mbak Alwi Rizik, sang pengaku cucu Nabi. Itu memang September itu hari yang paling hoki. Secara sosiologis, saya membaca, Mas, bulan September itu menjadi media menguatkan keyakinan publik Habib Alwi sebagai cucu Nabi Muhammad. Momentum membangun glorifikasi, Mas, di bulan September ini, Mas. Sebelum munculnya Rizik Syihab mengambil momentum September sebagai hari bulan keramat, katakan begitu, untuk mengglorifikasi Habaib sebagai cucu Nabi. Habib dikenal sebagai cucu Nabi itu kan selain berbasis husnudzon para kiai-kiai, mereka itu kan dari mulut ke mulut sambil malu-malu untuk menceritakan sebagai cucu Nabi, Mas. Tapi sejak munculnya Rizik Syihab, pengakuan sebagai cucu Nabi itu diglorifikasi, di-blow up besar-besaran di bulan September, Mas. Jadi sebenarnya memang bulan September itu bulan seolah-olah Rizik Syihab dan kawan-kawan itu merefleksikan konfrontasinya dengan PKI. Tapi sebenarnya Rizik Syihab dan kawan itu mengambil manfaat atas bulan itu. Jadi kayak bermain layang-layang gitu, Mas. Ada isu negatif di bulan September yang dia lepas, tapi sekaligus dia ingin bersama dengan isu negatif itu membesarkan komunitasnya, Mas. Paling tidak komunitas FPI-nya, dan banyak muncul isu-isu penguatan status cucu Nabi itu di bulan September itu, Mas.
Begitu muncul Habib Rizik Syihab itu kan, wah cucu Nabi sedang berpidato, membangun heroisme kembali. Itu sebenarnya kan heroisme FPI dan Pak Alwi sebenarnya, bukan heroisme nasionalisme. Karena logika nasionalisme itu kan harus dibangun dalam kesetaraan sebagai warga negara untuk saling bersama, Mas. Ini kan sebenarnya ingin memisahkan nasionalisme warga negara, Mas. Isu komunis ini karena memecah belah. Isu yang sudah mati, PKI itu kan sudah mati ya, Mas, sejarahnya. Sudah tidak laku dijual. Tapi seolah-olah ingin dihidupkan, dan di situ menjadi momentum untuk memecah belah anak negeri. Yang ikut Rizik Syihab, Pak Alwi Rizik Syihab itu sah sebagai nasionalis sejati, yang tidak ikut tidak nasionalis. Ini kan memecah belah nasionalisme. Ingin mengambil isu dari isu September. Maka kalau kita sebut sebagai plat G, isu plat G itu ya betul juga itu, Mas. Isu plat G, karena gerakan 30 September katakan begitu. Iya. Kemudian bulan September itu menghapus peran dan perjuangan kiai lokal serta Banser melawan PKI. Jadi seolah-olah kiai lokal santri itu tidak ada masalah dengan PKI saat itu, Mas. Jadi seolah-olah yang gerakan Pak Alwi Rizik Syihab dan kawan-kawan ini di bulan September itu ingin menghapus sejarah pada anak negeri. Bulan September itu tidak ada hubungannya dengan santri kiai. Nah, apalagi di situ didukung Alfian Tanjung. Dia mengatakan PKI itu banyak yang bergabung di Banser, masuk jadi kiai misalnya, yang sempat dia ditahan saat itu, bahkan digeruduk oleh Banser itu kan, yang saya saat itu juga marah. Aneh. Lawang kita yang punya masalah dengan PKI, kita yang perang dengan PKI, bahkan banyak korban PKI dari kita, dan kita juga banyak menjadi korban PKI, itu kan nampak sejarah kita itu betul-betul ada konflik dengan PKI, Mas. Santri dan kiai itu. Tapi seolah-olah sejarah itu dibalik. Seolah-olah yang menjadi hero di situ adalah Pak Alwi Rizik Syihab dan kawan-kawan. Dan yang memiliki keabsahan isu PKI itu seolah-olah FPI, Pak Alwi Rizik Syihab. Tapi setelah tesis Kiai Imad, orang jadi sadar semua, Mas. Jadi kritisisme Kiai Fuad Pleret, meskipun dengan cara-cara yang sederhana, itu membangun titik kesadaran yang luar biasa, yang secara alamiah itu membuka kesadaran masyarakat di negeri ini. Dan sekarang titik puncaknya. Oke, Tamam, boleh saya hentikan di situ dulu? Boleh. Ya, terima kasih. Ini apa namanya itu? Ini tentang pratesis kan. Jadi sebelum kita melangkah ke pasca tesis, saya mau nanya dulu tentang di situasi pratesis. Dari poin-poin yang Yai Tamam tadi sampaikan, saya catat itu ada 9 sampai 10 poin itu. Itu menurut Yai Tamam, tujuan apa yang hendak dicapai oleh klan Habib Alwi via FPI dan lembaga mereka lainnya itu ya? Ada dua, Mas. Relasi kuasa yang tidak seimbang. Itu teori kehendak kuasa membangun relasi kuasa yang tidak seimbang. Kalau zaman dulu ingin membangun kekuasaan itu kan lewat peperangan, Mas, lewat kekerasan, anarkisme, bahkan lewat pembunuhan. Sekarang ini kan mereka ingin membangun relasi kuasa lewat pengetahuan, Mas, dengan cara yang lembut. Itu kan akhirnya sign of is power itu kan. Pengetahuan itu adalah kekuasaan. Dan mereka ingin membangun kekuasaan melalui pengetahuan yang ditandai pada bulan September. Jadi bulan September itu seperti bulan membangun kesadaran. Bulan untuk membangun kesadaran dalam tanda kutip masyarakat agar berada dalam hegemoni kekuasaan Pak Alwi, Rizik Syihab dan kawan-kawan, Mas. Anehnya masyarakat lokal atau pribumi ini
belum menyadari pada hal ini. Dan mereka kan ada kesalahan fatal, Mas. Beberapa tahun terakhir ini mereka itu menganggap sudah saatnya untuk bergerak secara masif, tapi ternyata meleset rencana mereka, Mas. Mengapa? Mereka itu kan hampir semua mulai penceramah yang lembut, ingin menguasai lewat PBNU, lewat Torekoh. Penceramah yang bebas ingin mengatakan bahwa Indonesia wali Jawa Nusantara milik Tarim, katakan. Kemudian pahlawan-pahlawan pada dibaalwikan itu. Kemarin kan saya menemukan suatu fenomena yang lucu, Mas. Taufik Assegaf mengatakan, bahwa orang bilang dibaalwikan. Baalwikan apa? Pokoknya kalau belum ada restu atau catatan dari Robitoh, itu jangan dihubung-hubungkan dengan baalwisasi dan lain sebagainya. Tapi kan dijawab oleh Profesor siapa yang Sahab yang diundang di Robitoh kemarin. Iya. Nah, dia kan dari Baalwi, menyatakan Pangeran Diponegoro itu adalah Baalwi. Baalwi, ya. Nah, itu kan artinya iya ya. Saya punya simpulan, iya ya. Baalwi di Indonesia ini sulit dipercaya memang. Satu bilang A, nanti dua bilang B. Taufik Assegaf bilang A, si Profesor Sahab itu bilang B, katakan begitu. Yang paling lucu itu ada pribumi yang dikorbankan seolah-olah membaalwisasikan itu adalah Al-Faraj atau siapa itu, Mas? Iya, Sohibul Faroji. Nah, itu kan satu kasus, Mas. Jadi ibaratnya 300 makam yang ada hubungannya dengan Sohibul Faroji itu hanya 1 atau 2 makam, katakan, saya nggak tahu itu, butuh riset itu. Tapi selain itu kan memang dari Baalwi yang melakukan, Mas. Ketika belum ada gugatan pembelokan makam yang dibaalwisasikan, Robitoh itu nyaman, seolah-olah bangga. Ternyata memang punya banyak makam yang bersejarah di negeri ini yang dari Baalwi, seolah-olah kan begitu. Buktinya mereka jarang yang bicara. Tapi setelah rakyat menggugat, masyarakat pribumi menggugat, Taufik Assegaf baru ngomong, baalwisasi gimana? Kita nggak tahu menahu, Robitoh belum mengeluarkan itu misalnya. Nah, jadi pusing ngomong sama orang Baalwi itu pusing, Mas. Iya. Pusing, nggak jelas semuanya ini, Mas. Informasinya ini loh, Mas. Mana yang harus dipegang begitu. Seolah-olah satu sama lain saling mengambil manfaat, tapi juga sebaliknya satu sama lain saling mengelak. Jadi pusing memang menghadapi Baalwi itu pusing. Paling bikin pusing pada Indonesia. Iya. Kenapa, Mas? Iya. Penjelasan dari mereka tidak bisa dipegang begitu ya. Nggak bisa dipegang, pusing, Mas. Jadi apa namanya ya? Kita melangkah satu langkah ke depan ya, ini apa hubungan tesis Kiai Imad dengan meredanya politisasi isu PKI ini oleh klan Habib Baalwi ya? Membentuk kesadaran publik, Mas. Kiai Imad berhasil membentuk kesadaran publik. Masyarakat Jawa itu masyarakat yang taat agama, Mas. Begitu ada status cucu Nabi, oh itu salah kayak apapun kayak dibiarkan aja, Mas. Karena masyarakat Nusantara ini masyarakat yang cinta pada agama, cinta pada Nabi. Saya itu kalau baca sholawat itu masih bisa nangis, Mas. Atas kerinduan yang tertahan, begitu membara terhadap, Masya Allah, ngomong ini aja pengen nangis saya, Mas, pada Nabil Mustafa. Jadi Indonesia itu begitu, Mas, sangat kuat cintanya kepada Nabi, sehingga siapapun yang mengaku cucu Nabi itu kayak ada privilege memang. Sehingga tutup mata aja, tutup telinga, siapapun yang mau cucu Nabi ya tetap dihargai. Tapi begitu ada tesis Kiai Imad, itu kayak membuka kesadaran publik. Iya ya, apa memang kita harus berani ya
melawan Ali Habaib yang banyak kontra risalah. Apalagi ini termasuk yang ditakutkan Nabi tentang fitnah sara, yaitu orang mengaku cucu Nabi tapi tidak berperilaku sesuai dengan ajaran Nabi. Apa iya, akhirnya kumpul kata iya-iyanya itu menjadi energi tersendiri bagi masyarakat Nusantara untuk mengakumulasikan sebuah kesadaran tentang kritisisme di dalam agama. Kan cinta itu kan butuh ilmu, Mas. Kalau cinta nggak ada ilmu itu bahaya. Maka jika kata lebih baik salah mencintai daripada salah membenci itu kan racun itu, Mas. Racun Ya, itu. ya. Saya katakan opium itu, Mas. Opium. Padahal sebenarnya jika kamu tidak ingin salah mencintai, jika tidak ingin salah mencintai itu bisa jadi akan menyakiti, Mas. Jadi jika salah mencintai, engkau akan disakiti. Jika tidak ingin disakiti, jangan salah mencintai. Ya. Jangan salah mencintai. Jika salah mencintai, maka kemungkinan engkau akan disakiti. Karena tidak ada cinta di alam semesta ini, Mas, selain pada dua hal, pada Allah dan Nabi Muhammad. Maka doktrin muhibbin atas habaib itu doktrin yang menyesatkan, Mas. Karena sumber epistemologi cinta manusia antar manusia itu kan hanya di tiga unsur, Mas. Nafas, hawa, dan syahwat. Jadi cinta kita antar manusia itu karena didorong oleh syahwat, didorong oleh kehendaknya, dan didorong oleh angan-angan, al-hawa, Mas. Jadi sumber cinta antar manusia itu beda dengan cinta kepada Nabi. Manusia itu bisa cinta itu karena kehendak, cinta itu karena angan-angan, imajinasi, cinta itu karena syahwat. Jadi cinta manusia itu antar manusia itu cinta yang sementara. Nah, sementara cinta kepada Nabi itu cinta yang abadi, yang tumbuh dari rohaniah manusia, dari qalb dan dari nalar sehat untuk menggerakkan rasa atau zauq kepada Nabi dan kepada Allah. Sehingga kalau kita mendidik orang untuk mencintai kita dengan cinta buta, itu tanpa disadari kita telah membelokkan ketauhidan manusia dan cinta sejati manusia kepada Allah dan Nabi Muhammad. Itu namanya pembelokan cinta, Mas. Pembelokan cinta. Pembelokan cinta. Makanya cinta buta itu berbahaya. Apalagi salah mencintai. Bisa neraka masalah mencintai, Mas. Neraka ya, bisa neraka ya. Iya, cinta yang total itu kan hanya pada Allah, pada Nabi Muhammad, Mas. Di ajaran tasawuf bukan begitu. Apalagi kalau Tapi kan mereka mengatakan begini ya, salah satu isi doktrin mereka adalah bukti cinta kepada Nabi Muhammad adalah mencintai Habib. Nggak ada istilah Habib di tag-tag mencintai Habib itu nggak ada, Mas. Nggak ada ya. Nggak ada. Mencintai Syarif Sayyid katakan begitu. Tapi pertanyaannya kan siapa Sayyid Syarifnya? Kan perlu diteliti, Mas. Itu kan fakta sejarah. Tidak bisa pakai dalil. Mencintai zuriyah Nabi memang ada dalilnya. Tapi siapakah zuriyah Nabi? Itu tidak ada dalilnya, Mas. Dalilnya dalil sezaman itu. Dalil yang harus melalui fakta historis. Dalil yang melalui fakta historis harus betul-betul empiris itu. Dialognya kan begitu nanti akhirnya, Mas. Ya, Tamam. Kembali ke topik utama, yaitu tentang politisasi isu PKI. Pasca tesis Kiai Imad, menurut Yai Tamam, apa yang terjadi di klan Habib Alwi sehingga mereka tidak lagi mempolitisasi isu PKI atau setidaknya mengurangi volume isu itu tersebut di ruang publik? Iya, dalam kondisi apapun tesis Kiai Imad itu bukan tesis abal-abal, Mas. Kalau tesis abal-abal nggak mungkin sampai menghabiskan dana membuat seminar Robitoh itu, Mas. Kalau itu nggak tesis abal-abal, kalau itu tesis abal-abal nggak mungkin memancing pihak Robitoh atau siapa menerbitkan buku yang akan dibagikan ke kiai-kiai sebagaimana dijanjikan oleh
Hanif Alatas itu dan PDF yang disebar. Saya belum ketemu PDF-nya itu, Mas. Saya Itu kan juga. anggaran yang tidak, itu kan anggaran yang tidak sedikit, Mas. Artinya apa? Tesis Kiai Imad itu betul-betul direspon secara serius dan mewah, bukan tesis abal-abal, Mas. Kalau tesis abal-abal nggak mungkin dapat respon, Mas. Direspon itu kan karena ada kekuatan yang luar biasa, Mas. Ya, Kalau tesis Kiai Imad abal-abal, nggak mungkin para YouTuber itu pengen mengupload terus pikiran-pikiran Kiai Imad. Bahkan isu politik, Mas, itu kalah dengan isu nasab, Mas, di negeri ini, Mas, sekarang ini. Isu politik. Dari mana saya tahu? Di Pada Suka saja, Mas. Itu kalau bicara politik, itu penontonnya 5.000, 7.000. Tapi kalau bicara nasab Kiai Imad, 60.000, 70.000. masyarakat apa ya, antusias gitu ya, dan engagementnya tinggi juga itu. Mengapa begitu? Karena masyarakat banyak yang jadi korban, Mas. Kalau masyarakat tidak mengalami korban itu nggak mungkin itu mereka antusias. Karenanya tokoh-tokoh yang masih membela nasab Habaib Alwi itu tokoh-tokoh yang nggak tahu problem masyarakat itu menurut saya, Mas. Hidup di Menara Gadingnya sendiri begitu ya. Menara Gadingnya sendiri nggak tahu problem masyarakat. Maka saya bisa membedakan, Mas. Saya secara pribadi masih komunikatif dengan beberapa habaib dan mereka masih senang jadi tamu saya, sering ke rumah saya. 1 bulan itu 10 habib yang di rumah saya loh, Mas. Jadi dakwir apa enggak ya? Enggak. Mereka alasannya kangen, Mas. Alasannya kangen. Enggak. Dan dakwir enggak. Ya. Makanya mereka-mereka yang mengaku sebagai muhibbin itu mesti kalah dengan saya, Mas. Mesti kalah. Saya itu kurang apanya gitu, kan begitu. Jadi malu mereka yang mengaku sebagai muhibbin membela buta. Tapi kan saya bisa membedakan antara tamu saya yang saya hormati, mereka sudah menganggap saya sebagai saudaranya, dengan problem masyarakat. Kan saya tidak bisa dengan posisi keakraban dengan habaib, kemudian problem masyarakat tidak ikut saya jawab. Saya kan punya kewajiban menjawab problem masyarakat, Mas. Habaib ini kan problem sosial masyarakat, Mas. Sudah menjadi patologi sosial begitu ya? Sudah levelnya di situ ya? Sudah menjadi problem sosial masyarakat, Mas. Makanya kadang-kadang kalau saya ingat Mas Rifki dan kawan-kawan, itu saya senang. Kok masih mau ada orang yang ikut mendampingi masyarakat dengan semampunya, sesuai dengan kapasitasnya. Sementara, mohon maaf, negara, kiai yang memiliki kebijakan, itu mereka diam. Nah, kalau ingat ini, saya pengen nangis, Mas. Saya pengen nangis. Tapi kalau teringat Mas Rifki dan kawan-kawan, itu kayak terhibur saya. Saya teringat Kiai Imad, saya kayak terhibur. Makanya dengan Kiai Imad itu saya tidak kangen secara personal, Mas, tapi kangen dalam konteks kualitas tesis beliau yang mampu membentuk kesadaran masyarakat. Itu yang membuat saya terharu, Mas. Jadi luar biasa. Jadi ini problem masyarakat loh, Mas. Problem HP, problem masyarakat. Bisa kita katakan penyakit masyarakat sudah menjadi level penyakit masyarakat ya? Dari sisi oknum-oknumnya sudah menjadi penyakit masyarakat, Mas. Jadi dari sisi oknum-oknumnya sudah menjadi penyakit masyarakat, Mas.